Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di acara podcast. Podcast itu biasanya 2-3 orang ya. Kali ini sendiri. Jadi saya akan eh, bicara sendiri saat ini karena semua rekan-rekan podcast saya sedang pada sibuk urusan-urusan duniawi, mungkin sedang pada kejar setoran. Karena ini bulan Ramadan, sahabat-sahabat Dialektik TV, saya akan membahas tentang masalah-masalah yang bersifat religiusitas lah, bersifat agamis. Jadi saya akan membahas tentang sholawat. Ya mungkin ilmu agama saya juga kurang bagus-bagus amat ya, karena memang saya bukan latar belakang ustadz atau kiai ya. Tapi saya hanya ingin sedikit menjelaskan cerita-cerita saja dari keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sholawat ini memang sesuatu yang amalan yang diwajibkan ya di Al-Quran sebenarnya ya, karena dikatakan juga ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad dan berikanlah salam penghormatan. Jadi itu seperti suatu kewajiban ya bagi orang-orang beriman untuk membaca sholawat. Bahkan di sholat saja harus baca sholawat. Khutbah Jumat kalau kurang sholawat itu juga tidak sah. Jadi sholawat ini seperti amalan yang wajib sebenarnya. Nah, saya mau cerita sedikit tentang beberapa pengalaman ulama-ulama tentang sholawat ya. Yang pertama ada namanya Syekh Al-Jazuli. Nah, beliau ini suatu saat sedang berjalan gitu ya di suatu tempat, lalu ingin sholat asar, dan melihat kondisi sumur saat itu kering. Dia bingung bagaimana saya bisa berwudu kalau keadaan sumur ini kering. Datanglah seorang anak kecil itu melihat dari atas genteng turun ke bawah. Kamu ini, kata anak kecil itu, orang yang sangat dikagumi banyak orang, dipuja-puja. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa Syekh Az-Zazuli ini adalah seorang waliullah. Dan karena beliau ini kan masih pengikut Thariqah dari As-Saziliyah ya, seorang sufi. Tapi kenapa kamu kebingungan dengan sumur yang kering? Kemudian anak kecil itu meludah ke sumur yang kering itu dan langsung keluar air dan sumur itu penuh. Nah, Syekh Az-Zazuli kemudian wudhu dan sholat lalu bertanya pada anak kecil itu. Anak kecil ini perempuan. Bagaimana kamu bisa memiliki karomah seperti ini? Kata Syekh Az-Zazuli. Anak kecil itu jawab, bahwa ia mendawamkan sholawat sekian puluh ribu kali setiap hari. Maka dia diberikan kemampuan itu. Bahkan anak kecil itu mengatakan bahwa kemanapun aku berjalan, binatang-binatang itu akan tunduk kepadaku. Karena keistiqomahan anak tersebut membaca sholawat. Itu akhirnya Syekh Az-Zazuli menulis ini ya kitab Dalailul Khairat, jadi kumpulan-kumpulan sholawat. Nah itu salah satu kisah dari keutamaan membaca sholawat. Yang kedua, ada sebuah kisah lagi. Jadi seorang pemuda bersama ayahnya itu sedang dari Baitullah, tiba-tiba ayahnya tuh jatuh sakit dan dibawa ke rumah dan ayahnya meninggal dunia di rumah itu. Dan dilihat wajah ayahnya itu hitam legam. Kemudian anak ini malu lah, kenapa ayah saya mukanya begini ya. Lalu anak tersebut menutup wajah ayahnya dengan kain. Tapi tiba-tiba ketika beliau sedang sedih karena ayahnya meninggal, pemuda tersebut tertidur. Karena mengantuk berat ya, tertidur. Dan dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan orang yang sangat harum, wajahnya putih bercahaya, nah, kemudian sangat tampan lah katanya. Kemudian orang tampan itu, pria tampan itu, membuka kain yang menutupi wajah ayah anak tersebut dan diusap oleh tangannya dan wajah ayah tersebut menjadi putih kembali, menjadi putih bersinar, hitamnya hilang. Kemudian pemuda ini nanya, siapa engkau? Kenapa engkau bisa melakukan ini kepada ayahku? Dijawab, aku adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dikatakan bahwa ayahmu ini dulu semasa hidupnya suka berlebih-lebihan. Akhirnya dia wajahnya hitam legam. Tapi ayahmu ini semasa hidupnya juga sangat suka bersolawat. Maka dari itu aku memberikan syafaat kepadanya ketika ia wafat. Nah, akhirnya wajahnya tadi hitam legam menjadi putih kembali. Akhirnya pemuda tersebut bangun. Dan dibukalah kain penutup wajah ayahnya, dan ternyata wajah ayahnya itu sudah putih. Putih bersih. Jadi sudah tidak hitam legam lagi. Inilah keutamaan dari membaca sholawat. Akhirnya anak itu setiap hari itu bersolawat. Bahkan ketika di Baitullah, ketika sedang ibadah haji atau umroh, saya nggak tahu, itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Sufyan As-Sauri. Itu bertanya ke anak muda itu, kenapa engkau tuh dari tadi tawaf baca sholawat, terus sa'i baca sholawat, memangnya kamu nggak bisa bacaan yang lain seperti tahlil atau baca-bacaan zikir yang lain gitu. Nah, akhirnya diceritakanlah kisah ayahnya itu. Nah, itulah salah satu keutamaan dari membaca sholawat. Jadi walaupun dosa kita banyak, tapi kalau kita rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan yang terakhir, ada cerita juga di Indonesia, ada seorang ulama lah, saya tidak bisa sebutkan namanya. Beliau ini seorang perempuan, sudah tua. Dulu itu rumahnya gubuk yang bisa dikatakan prihatin lah gubuknya. Kemudian dia sangat mendawamkan sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita tahu doa sholawat ini ya, yang tasyahud akhir itu beliau baca sebanyak 200.000 kali. Jadi jangka waktu beberapa bulan lah, dibaca itu setiap hari. Nah, ketika beliau membaca sholat itu dengan rutin sampai 200.000 kali, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang tidak jelas siapa, tidak dikenal, itu membawa karung. Lalu karung itu ditaruh di rumah ibu tersebut. Lalu bilang, "Bu, saya titip karung ini. Kalau saya sampai sore hari tidak datang ke sini, karung ini dan isi-isinya menjadi milik ibu." Lalu anak muda itu pergi. Ditunggu sampai sore tidak balik, sampai malam tidak balik. Penasaran dong, apa sih isi karung ini? Dibukalah isi karung tersebut, ternyata isinya uang sebesar 70 juta. Itu masih tahun-tahun, belum 70 jutanya bukan era sekarang ya, tapi era-era tahun sekitar tahun 70-an, 80-an mungkin, 70-80-an. Itu jumlahnya sangat besar berarti. Akhirnya dari uang tersebut dibelilah rumah yang sampai sekarang kalau kita ke sana tuh cukup luas tanahnya. Dan banyak hal ya. Dari situlah beliau mengatakan bahwa rezekinya tidak putus-putus dengan mendawamkan sholawat. Bahkan anak beliau banyak yang jadi ulama, bahkan cucunya ada yang menjadi tentara juga, jadi militer. Banyak yang kuliahnya juga tidak sekedar S1, ada yang S2 juga. Pokoknya semuanya berhasil karena mendawamkan sholawat itu. Bahkan beliau mengatakan bahwa ini ketika ini masuk Ramadan, sebelum Ramadan bulan Sya'ban sudah beras 3 karung ada di rumah. Ada aja yang mengantarkan. Jadi rezeki itu beras, rezeki, semua uang itu seperti ada saja yang mengantarkan setiap harinya ke rumah ibu tersebut. Walaupun beliau sudah tua ya, mohon maaf sudah tua, tidak punya pensiun dan suami sudah meninggal, tapi rezekinya tidak putus-putus sampai beliau tua. Nah, itulah salah satu keberkahan dari membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja ceramah dari saya ya, walaupun sedikit ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.